Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Pak Hafidz Syuhud, selaku dosen kami, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami dari mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, Novia Aulia Syifa, saya sendiri, Nyamas Laila Sari, dan Nur Hasya. Pada materi ini, kami akan bahas tentang 1. Pengertian ilmu tauhid, 2. Pengertian ilmu tasawuf, 3. Pengertian qawaidul fiqhiyah, 4. Pengertian fiqhul muqarran, 5. Pengertian falsafatul islamiyah, 6. Pengertian tarikh tasyri', 7. Pengertian ilmu tafsir ahkam, dan 8. Pengertian ilmu hadisul ahkam. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasya. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Tauhid adalah kamus besar bahasa Indonesia, berarti keesaan Allah kuat, kepercayaan hanyalah satu. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada, yuwahidu, dan tauhidan. Secara etimologi, tauhid berasal dari keesaan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, hanyalah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyamas Laila Sari akan menjelaskan pengertian ilmu tasawuf. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Tasawuf adalah bagian dari syariat Islam yang memuat suatu metode untuk mencapai kedekatan hamba dan Allah, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan ma'rifat. Dikatakan sebagai metode karena ilmu tasawuf merupakan suatu cara baik dalam menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan juga mengikuti yang disunahkan Nabi. Itu tadi dua materi yang sudah disampaikan oleh Nyamas Laila Sari dan Nur Hasya. Sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian qawaidul fiqhiyah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Qawaid sendiri adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi. Jadi, qawaid berarti dasar-dasar sesuatu. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata fiqih yang ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fiqih berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari fi'il madhi faqiha yang berarti paham. Nah, berarti yang dimaksud dengan qawaidul fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan melalui itu dapat diketahui beberapa masalah yang berada dalam cakupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasya. Saya akan menjelaskan pengertian qih muqarrah. Pengertian qih muqarrah terdapat beberapa definisi tentang pengertian fiqh. Muqarrah diungkapkan para sarjana muslim diantaranya. Fiqh muqarrah adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat ataupun sebab-sebab. Sebab-sebabnya ada berapa? Ada 3. 1. Perbedaan pemahaman tentang lafal nas. Dan 2. Perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman atau kegunaannya. Di materi 5 ini, pengertian tentang falsafatul islamiyah atau biasa juga dikenal dengan filsafat Islam adalah pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dan akal, antara akidah dan hikmah, antara agama dan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan filsafat Islam itu diperluas kepada segala aspek ilmu-ilmu terdapat dalam khasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam,
usul fikih, dan tasawuf. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pengertian tarikh tasyri' yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tarikh tasyri' terdiri dari dua kata, yaitu tarikh yang berarti sejarah dan tasyri' yang berarti penetapan hukum. Dengan demikian, tarikh tasyri' secara sederhana dapat dipahami sebagai sejarah penetapan suatu hukum. Dari segi bahasa, tasyri' berarti pembuatan hukum atau peraturan, sedangkan pengertian tasyri' menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, tasyri' menurut istilah ialah pembentukan hukum undang-undang untuk mengetahui hukum sebuah peristiwa dan perbuatan seorang mukallaf. Para fuqaha, ahli-ahli fikih, hanyalah menerapkan kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah yang umum meliputi keseluruhan kepada masalah-masalah juz'iyah, kejadian-kejadian yang detail dengan mengistinbatkan mengambil hukum dari nas-nas syara' atau ruhnya, dikala tidak terdapat nas-nasnya yang jelas. Baik, dapat disimpulkan bahwa tarikh tasyri' itu adalah sejarah pembentukan hukum Islam yang disusun secara sistematis dan kronologis. Sekarang kita masuk ke materi 7, yaitu pengertian ilmu tafsir ahkam, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tafsir menurut istilah adalah ilmu yang membahas makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, baik secara tersirat maupun tersurat, menjelaskan sebab-sebab turunnya dan dapat mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut. Al-Jurjani mendefinisikan bahwa tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjukkan kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Istilah ayat ahkam terdiri dari dua kata, yaitu ayat dan ahkam. Ayat adalah bentuk jamak dari ayat yang secara harfiah berarti tanda. Adapun yang dimaksud ayat dalam hal itu adalah ayat-ayat Al-Quran, yaitu bagian tertentu dari Al-Quran yang tersusun atas beberapa jumlah atau kalimat, walau dalam sebuah surat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir ahkam adalah tafsir Al-Quran yang mencakup pada pembahasan tentang ayat-ayat hukum. Contohnya seperti dalam surah An-Nur ayat 31 yang berisi tentang kewajiban memakai jilbab bagi wanita. Haditsul ahkam adalah termasuk golongan berbentuk penyandaran atau tarkib idai yang terdiri dari dua kata sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu kata al-hadis yang kemudian dibuang alnya sebagai mudhaf dan kata al-hakam sebagai mudhaf ilaih. Keduanya merupakan bentuk jamak atau plural dari masing-masing bentuk tunggalnya. Hadis ahkam merupakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dapat diterima atau makbul dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi fikih Islam tentang perbuatan hamba yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang telah kami sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.